Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu bayan wal badi', Bapak Maman Zuliman SAGMA, dan segenap teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B semester 5. NIM saya 2108102005 dalam mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi'. Di sini saya akan membahas tentang fasahatul kalimah. Fasahah al-kalimah. Fasahah al-kalimah itu memiliki arti terang atau jelas. Jadi yang namanya fasahah itu yang mempunyai arti terang atau jelas. Menurut Ahmad bin Ibrahim bahwasanya fasahah tersebut artinya nyata atau jelas, seperti dalam Quran surat Al-Qasas ayat 34 yang artinya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Nah, itu adalah contoh ayat Al-Quran sebagai landasan. Oleh karena itu, menurut Ahmad bin Ibrahim dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Balaghah fil Ma'ani wal Bayan wal Badi', beliau mengartikan kata al-fasahah dengan arti nyata atau jelas. Seperti landasan tadi di Quran surat Al-Qasas ayat 34, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Nah, kemudian ada secara terminologis. Menurut ulama nahwu, itu mensyaratkan kefasihan bahasa Arab dengan standar kebenaran normatif. Jadi menurut ulama nahwu, yang namanya fasih itu dengan standar kebenaran normatif. Itu menurut ulama nahwu. Nah, sedangkan menurut ulama balaghah, mensyaratkan kefasihan bahasa Arab itu dengan 3 standar, yaitu aspek kata, kalimat, dan pembicara. Jadi tadi menurut ulama nahwu mensyaratkan kefasihan dalam berbahasa Arab itu dengan standar kebenaran yang normatif. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang disebut fasih dalam berbahasa Arab adalah dia yang tidak lahan. Nah, maksudnya orang yang fasih dalam berbahasa Arab adalah dia yang tidak melenceng dari kaidah bahasa Arab yang sudah berlaku. Nah, itu yang dimaksud dengan kebenaran secara normatif. Orangnya tidak lahan. Nah, artinya orang tersebut tidak melenceng dari kaidah bahasa Arab yang telah berlaku. Sedangkan menurut ulama balaghah, itu mensyaratkan kefasihan bahasa Arab dengan 3 standar utama, yaitu dari aspek kata, kalimat, dan pembicara. Nah, menurut Al-Hashimi, kata yang fasih itu adalah kata yang terhindar dari 4 hal. Ini menurut Ahmad Al-Hashimi. Nah, yang pertama ada tanafarul huruf, atau kata-kata yang sukar atau sulit diucapkan. Contohnya bisa dilihat di PPT. Kata yang digaris bawah dan dicetak tebal, al-ha-kha, nah, itu sulit untuk diucapkan oleh orang Arab. Berbeda dengan lisan kita, orang Jawa ataupun orang Sunda,
Untuk mengucapkan al-ha, kha itu mudah, tapi berbeda dengan lisan orang Arab. Nah, kata tersebut sulit diucapkan. Oleh karena itu, ini bukan merupakan al-fasohah, bukan merupakan kalimat yang fasih. Nah, kemudian yang kedua ada ghurabatul isti'mal, atau ungkapan yang terdiri atas kata-kata yang asing, jarang dipakai. Nah, itu contohnya. Malakum takaktum ala katakakakum ala dhi jinnati ifranqi'u anni. Nah, itu kata yang di garis bawah dan dicetak tebal di PPT bisa dilihat. Nah, itu merupakan kata-kata yang terdiri atas kata-kata yang asing atau kata-kata yang jarang dipakai. Mengapa kalian mengerumuniku seperti kalian mengerumuni orang gila? Nyahlah kalian dariku. Nah, itu. Tiga kata tersebut adalah ungkapan atau kata yang terdiri atas kata-kata yang asing atau kata-kata yang jarang dipakai. Nah, kemudian yang ketiga ada mukhalifatul qiyas, atau kata-kata yang menyalahi atau tidak sesuai dengan kaidah umum ilmu sharaf. Nah, contohnya bisa dilihat di PPT. Kata yang dicetak tebal dan yang di garis bawah. Nah, ini kan tidak sesuai dengan kaidah umum ilmu sharaf. Nah, kalau yang sesuai dengan kaidah ilmu sharaf tidak seperti itu, tetapi cara membacanya ajallu. Nah, ini kan bukan ajlul. Nah, oleh karena itu ini tidak termasuk dalam kategori fasahatul kalimah. Jadi ini tidak fasih kalimatnya. Yang keempat ada kata yang tidak enak didengar atau al-karahatu fis sam'i. Nah, bisa dilihat di PPT al-jarshi contohnya. Nah, ini katanya tidak enak didengar. Oleh karena itu ini tidak termasuk fasahatul kalimah. Kemudian ada pengertian ilmu bayan. Secara etimologis, bayan adalah penjelasan, keterangan, atau pernyataan. Jadi, bayan itu adalah ilmu tentang pernyataan. Sedangkan secara terminologis, Ahmad Al-Hashimi menyatakan bahwasanya ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendatangkan suatu pengertian dengan cara yang berbeda satu sama lain dalam menjelaskan dalalah-dalalah akliyahnya terhadap pengertian itu sendiri. Itu menurut Ahmad Al-Hashimi. Nah, jadi ilmu bayan ini ilmu sebagai penjelasan, keterangan, atau pernyataan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Al-Hashimi tadi, bahwasanya ilmu bayan itu ilmu yang mempelajari tentang cara mendatangkan suatu pengertian dengan cara yang berbeda satu sama lain dalam menjelaskan dalalah-dalalah akliyah terhadap pengertian itu sendiri. Nah, kemudian ada ruang lingkup pembahasan ilmu bayan. Yang pertama ada tasbih, yaitu menyamakan satu perkara pada perkara lain dalam satu sifat karena ada tujuan yang hendak dicapai oleh mutakalim. Contohnya Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Muhammadun kal asadi, Muhammad seperti singa. Nah, di sini Muhammad itu diserupakan dengan singa, seperti singa. Tapi dalam artian Muhammad itu bukan seekor singa, tetapi umpamakan sebagai seekor singa. Nah, jadi orang yang disepertikan itu bukan real kejadian, tapi itu hanya untuk mensifatinya saja. Contohnya Muhammadun kal asadi, Muhammad seperti singa. Muhammad itu bukan singa, tapi seperti singa.
Contoh lain ada Muhammadun kal qamari. Muhammad seperti bulan. Bukan berarti Muhammad itu adalah seorang bulan, bukan. Tapi Muhammad seperti bulan. Itu hanya untuk mensifati. Muhammad yaitu orang, bulannya bulan. Bukan Muhammad itu bulan, bukan. Tapi Muhammad seperti bulan. Gitu. Kemudian yang kedua ada majas. Majas itu lafaz yang digunakan pada selain makna asli karena terdapat keterkaitan dan indikator yang mencegahnya atau menghalangi pemakaian makna asli. Nah, itu majas. Kemudian ada kinayah. Kinayah itu kiasan atau sindiran atau ungkapan bahasa yang tidak jelas karena menggunakan bahasa kiasan atau sindiran untuk mendapatkan makna selain makna aslinya. Contoh yang gampang, kita kedatangan tamu, udah larut malam. Nah, kita lihat jam, alias ngode untuk tamu kita supaya agar cepat pulang. Nah, itu maksudnya. Kita mengkode atau sindiran pada seseorang yang kita tuju, yang mana sindiran tersebut untuk mendapatkan makna selain makna aslinya supaya cepat pulang tamunya. Kita lihat jam sambil ngode. Nah, itu contoh kinayah. Kemudian ada ilmu badi'. Secara etimologis badi', ilmu badi' itu menunjukkan sesuatu yang indah dan tidak ada sebanding dengannya, yaitu secara etimologis. Jadi kata badi' ini menunjukkan sesuatu yang indah dan tidak ada sebanding dengannya. Kemudian ada secara terminologis. Secara terminologis seperti yang dinyatakan oleh Imam Akhdari dalam Muhammad Anwar, ilmu badi' adalah ilmu untuk mengetahui cara membentuk kalam yang indah sesudah memelihara kesesuaian dengan situasi dan kondisi dan kejelasan maknanya. Itu menurut Imam Akhdari dalam Muhammad Anwar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ilmu badi' itu ilmu yang berkaitan dengan keindahan bahasa yang menjadikan suatu kata tersebut menjadi bagus dan indah dalam susunan maupun maknanya. Jadi agar kita berkata atau berbahasa sesuai dengan kaidahnya juga sesuai, susunannya juga sesuai, maknanya juga sesuai. Seperti kita ngomong bersajak. Jadi kita ngomong tanpa bersajak itu agak sedikit nggak enak didengar gitu. Nah, jadi dengan adanya ilmu badi' kita bisa berbicara sesuatu sesuai dengan susunannya benar dan maknanya juga benar. Contohnya alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin dan seterusnya. Itu kan sesuai akhirnya. Kalau enggak AB ya A. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan badi' atau keindahan bahasa ya, untuk kita berbicara. Kemudian ada ruang lingkup pembahasan ilmu badi'. Ruang lingkupnya ada dua. Yang pertama muhassinatul lafziyah atau keindahan-keindahan lafaz. Yang kedua ada muhassinatul ma'nawiyah atau keindahan-keindahan makna. Nah, dalam muhassinatul lafziyah atau keindahan-keindahan lafaz, yaitu cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada memperindah lafaz. Jadi lafaznya yang diperindah. Nah, dalam muhassinatul lafziyah ada 3 pokok bahasan. Nah, apa saja kita pokok bahasan tersebut? Yang pertama ada jinas, as-saja', yang ketiga ada al-iqtibas. Itu ada 3 pokok bahasan yang dijelaskan dalam kitab ilmu badi'. Al-jinas, as-saja' serta
al-iktibas. Kemudian muhasinatul ma'nawiyah. Nah, dalam pembahasannya muhasinatul ma'nawiyah dibagi dengan beberapa pokok bahasan. Nah, ini menurut Kiai Haji Wahab Muhsin. Nah, bahwasanya muhasinatul ma'nawiyah ada beberapa pokok bahasan, seperti yang pertama ada badi' tauriyah, ada badi' at-tibaq, badi' muqabbalah, badi' muru'ah an-nazir, badi' al-istikhdam, badi' al-jam'u, badi' at-tafrid, badi' at-taqsim, badi' taqid al-maddah, badi' taqid az-zam, badi' husnul ta'lil, badi' tazahulul arif. Itu muhasinatul ma'nawiyah menurut Kiai Haji Wahab Muhsin. Kemudian ada di bab 2, kita lanjut dengan materi bab 2 tentang tashbih, yang mana telah kita ketahui bahwasanya dalam ilmu balaghah ada yang namanya tashbih. Nah, tashbih ini apa? Dalam istilah balaghah, tashbih ini adalah menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan perangkat atau sarana tashbih untuk mengumpulkan keduanya. Nah, sedangkan menurut bahasa, yang namanya tashbih itu menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara, yaitu kaf dan sejenisnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, contohnya nih, Khalidun kal asadi fi syaja'ah. Nah, di sini ada susunan tashbih, Khalidun kal asadi fi syaja'ah. Nah, nanti akan dijelaskan di slide yang lebih lanjut. Kemudian ada arkanut tashbih. Rukun tashbih. Rukun tashbih ini ada 4. Yang pertama ada musyabbah, yang kedua ada musyabbah bih, yang ketiga ada adatut tashbih, yang keempat ada wajah syabbah. Nah, rukun tashbih. Musyabbah itu apa? Musyabbah itu sesuatu yang diserupakan, itu musyabbah. Musyabbah bih itu sesuatu yang diserupakan dengan apa? Jadi musyabbah itu sesuatu yang diserupakan, musyabbah bih itu sesuatu yang diserupakan dengan apa? Apa yang diserupakan itu. Kemudian ada tashbih, itu alat atau perantara tashbih. Kemudian ada wajah syabah, sifat yang menjadi letak kesamaan. Nah, ini ada contoh, bisa dilihat di PPT. Qalbuhu kal hijarati qaswatan wa salabatan. Nah, ini qalbuhu menjadi musyabbah. Qalbuhu di sini menjadi musyabbah. Nah, musyabbah binya al-hijarah. Dan adat tashbihnya itu huruf kaf, dan wajah syabahnya itu qaswatan wa salabatan. Nah, qalbuhu menjadi musyabbah karena lafaz qalbu ini sebagai sesuatu yang diserupakan. Nah, al-hijaratu ini menjadi musyabbah bih karena al-hijaratu itu sesuatu yang diserupai, yang diserupakan dengan sesuatu. Nah, atau secara gampangnya, musyabbah itu sesuatu yang diserupakan, dan musyabbah bih itu sesuatu yang diserupai, itu secara gampangnya. Jadi qalbu ini adalah musyabbah karena lafaz qalbuhu ini diserupakan dengan al-hijarah. Nah,
Sementara al-hijarah ini adalah musyabbah bih karena al-hijarah ini diserupai dengan lafaz qalbuhu. Nah, sementara adat tasbihnya ini lafaz atau huruf ka. Wajah syabahnya ini qaswatan wasolafatan. Kemudian ada adatut tasbih. Adatut tasbih ada huruf al-harfi, huruf, ada isim, ada fi'il. Yang pertama ada huruf. Ada dua huruf yang merupakan adatut tasbih. Ada huruf ka dan ka'anna. Contohnya qalbuhu kal hijarati fil qaswati. Hatinya bagaikan batu pada kerasnya. Nah, di sini huruf ka tersebut menjadi adatut tasbih. Kenapa disebut adatut tasbih? Karena huruf tersebut untuk dipergunakan menyambung letak kesamaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Itu adatut tasbih, ada huruf kafnya. Kemudian ada huruf ka'anna. Ka'anna Zaidan bahrun fil karomi. Seakan-akan Zaid adalah lautan dalam kemurahannya. Nah, ka'anna di sini sebagai huruf atau adatut tasbih. Nah, jadi perbedaan ka dan ka'anna itu, kalau huruf ka letaknya ada di antara musyabbah dan musyabbah bih, itu huruf ka. Letaknya antara di tengah-tengah, maksudnya antara itu di tengah-tengah antara musyabbah dan musyabbah bih. Sementara untuk ka'anna itu letaknya sebelum musyabbah. Nah, contohnya tadi qalbuhu itu musyabbah, al-hijarati itu musyabbah bih. Nah, huruf ka ada di tengah-tengahnya. Nah, kemudian yang ka'anna ini terletak sebelum musyabbah. Zaidan ini sebagai musyabbah. Nah, ya. Jadi ka'anna ini letaknya sebelum musyabbah. Nah, kemudian ada tasbih yang berupa isim. Ada tasbih yang berupa isim. Contohnya lafaz mislu. Muhammadun mislul bahri fil karomi. Muhammad seperti lautan dalam kemuliaannya. Mislu ini sebagai adat tasbih atau penghubung. Kemudian ada lagi contoh lafaz shibhu. Ada lafaz muhakkah. Ada lafaz muhakkah. Contohnya azmuhu muhakkatus sayfi fil qat'i. Keinginannya yang kuat seperti pedang dalam memotong. Nah, ini muhakkah ini sebagai tasbih. Nah, contoh yang ketiga ada shibhu. Umaru shibhul asadi fi syaja'ah. Umar seperti singa dalam keberanian. Nah, ini lafaz shibhu menjadi ada tasbih yang berupa isim. Kemudian ada tasbih yang berupa fi'il, seperti contoh yumathilu. Nah, di sini karena contohnya perempuan, jadi tumathilu. Aisyah tuh tumathilul wardati fil jamali. Aisyah menyerupai mawar dalam kecantikannya. Ini lafaz tumathilu menjadi ada tasbih yang berupa fi'il atau yang berbentuk fi'il. Kemudian ada yuhaki. Ali yuhakin najma fil uluwi. Ali menyerupai bintang dalam ketinggiannya. Jadi lafaz yuhaki ini termasuk ada tasbih yang berupa atau yang berbentuk fi'il. Kemudian contoh lagi ada yushabihu. Khalidu yushabihul jabala fir rusukhi. Khalid menyerupai gunung dalam kekokohannya. Ya, jadi yushabihu di sini merupakan adatut tasbih yang berbentuk fi'il.
Kemudian ada wajhus syibhi, wajah syabah. Wajah syabah itu apa? Wajah syabah itu sifat yang sama yang terdapat pada musyabbah dan musyabbah bih, seperti kesamaan sifat cantik yang terdapat pada perempuan atau pada bunga. Nah, sifat yang sama pada musyabbah dan musyabbah bih bisa satu sifat atau lebih. Pada prinsipnya wajah syabah pada musyabbah bih itu harus lebih kuat dibandingkan sifat pada musyabbahnya. Nah, itu wajah syabah. Kemudian ada pembagian tasbih. Tasbih ini yang pertama ada tasbih mursal. Nah, ini ditinjau dari adat dan tidak adanya adat tasbihnya ya. Dan adat dan tidaknya wajah syibih. Yang pertama pembagian tersebut tasbih mursal, yaitu tasbih yang disebutkan adatut tasbihnya atau yang rukun tasbihnya lengkap. Ini saya menjelaskan pengertian-pengertiannya dulu. Nanti contohnya ada setelah pengertian ini. Kemudian ada tasbih muakkad. Tasbih muakkad itu apa? Yaitu tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Yang ketiga ada tasbih mufassal, yaitu tasbih yang disebutkan wajah syibihnya. Yang keempat ada tasbih mujmal, yaitu tasbih yang dibuang wajah syibihnya. Kemudian yang kelima ada tasbih baligh, yaitu tasbih yang dibuang adat tasbihnya dan wajah syibihnya. Tasbih baligh ini kedudukannya yang paling tinggi, nanti setelah ini akan dijelaskan. Nah, contohnya bisa dilihat di PPT. Anta kalaisi fis syaja'ati. Nah, anta di sini sebagai musyabbah. Ka ini adatu tasbih. Al-laisi ini musyabbah bih. Fis syaja'ah sebagai wajah syabah. Nah, tasbih mursal, kita kembali lagi ke tasbih mursal. Tasbih mursal seperti pengertiannya yaitu tasbih yang disebutkan adat tasbihnya atau yang rukun tasbihnya lengkap. Contohnya ini termasuk adat tasbih. Anta kalaisi fisyajat, ini merupakan adat. Ini merupakan tasbih mursal. Nah, anta kalaisi fisyaja'ah ini sudah termasuk mursal karena lengkap. Tasbihnya disebut tasbih mursal karena lengkap. Ada adat tasbihnya atau rukun tasbihnya lengkap. Nah, anta kalaisi fisyaja'ah ini sudah termasuk tasbih mursal karena lengkap. Ada musyabbahnya anta, ka-nya ini sebagai adatut tasbih, ini disebutkan kan, huruf ka-nya ada adatut tasbih. Al-laisi ini ada musyabbah bihnya, kemudian ada fisyaja'ah sebagai wajah syabahnya. Kemudian ada tasbih muakkad seperti pengertiannya. Tasbih muakkad itu tasbih yang dibuang adatut tasbihnya. Nah, tasbih muakkad itu tasbih yang dibuang adatut tasbihnya. Jadi tidak ada tasbihnya. Contohnya anta al-lais fi syaja'ah. Jadi huruf ka atau keananya itu tidak ada. Nah, tadi kan mursal itu lengkap anta al-lais fi syaja'ah. Nah, kalau tasbih muakkad itu anta al-lais fi syaja'ah. Gitu, tidak ada adatut tasbihnya. Nah, kemudian ada tasbih mufassal. Tasbih mufassal ini tasbih yang disebut wajah syibihnya. Nah, wajah syibihnya ini fis syaja'ah. Nah, fis syaja'ah ini disebut wajah tasbih. Nah, ini tasbih mufassal harus ada harus ada wajah syabahnya. Nah, kemudian ada tasbih mujmal.
yaitu tasbih yang dibuang wajah syibihnya. Jadi cuma ada anta kalaisi itu doang. Jadi tasbih mufassal itu yang dibuang yang disebut, yang disebut wajah syibihnya. Fis syajaahnya disebut anta kalaisi fis syajaah. Sementara tasbih mujmal itu yang tidak disebut atau yang dibuang wajah syibihnya. Wajah syibihnya ini loh, fis syajaah. Fis syajaahnya ini dibuang kalau dalam tasbih mujmal. Jadi kalimatnya tinggal seperti ini, anta kalaisi, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada tasbih balik. Nah, ini tasbih balik. Tasbih balik ini adalah tasbih yang dibuang adat tasbihnya dan wajah syibihnya. Nah, ini tasbih balik tingkatan paling tinggi. Yang mana tasbih balik ini sudah dibuang tasbihnya, juga dibuang wajah syibihnya. Jadi cukup dengan lafaz anta alais. Seperti itu. Apakah ini bisa disebut susunan mubtada khobar? Bisa, tapi jangan mau. Nah, contohnya gini. Dalam anta al-lais. Nah, ini bisa dijadikan susunan mubtada khobar, tapi tidak sepenuhnya mubtada khobar, karena ini mengandung makna seperti atau mengandung makna adat, cuman tidak disebutkan. Contoh gambarnya seperti ini. Jika kita disamakan dengan singa, misalnya anta asad, itu bisa sebuah susunan mubtada khobar, anta asadun bisa mubtada khobar, tapi kita jangan mau. Kalau kita mau berarti sama saja kita mau seperti kita mau sebagai singa, anta asadun, kamu singa, gitu. Berbeda maknanya dengan yang ada tasbihnya tersimpan. Nah, jadi dalam tasbih balik ini tingkatannya sudah paling tinggi, yang mana contohnya tadi anta asadun bisa menjadi susunan mubtada khobar, tapi kita jangan mau karena kita adalah manusia, bukan seekor singa. Nah, kita bisa menggunakan anta asadun sebagai mubtada khobar, tapi jangan kita mau. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya kita menggunakan anta asadun hanya untuk mensifati saja, bukan realnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita anta kal asadi, terima kasih, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mengatakan anta asadun, kita jangan mau. Nah, seperti itu realnya. Tapi tasbih balik ini kan nggak kelihatan ada tasbihnya. Nah, kita hanya mau jika disifati saja. Tapi jika kita dituju untuk sesuatu yang real, seperti kamu adalah singa, kita jangan mau. Karena kita adalah manusia, bukan seekor singa. Kecuali kalau kita disifati seperti singa, kita boleh-boleh saja. Karena hanya sifatnya, bukan real bentuknya. Nah, itu macam-macam. Itu yang tadi aksamut tasbih atau bagian-bagian tasbih. Kemudian ada tasbih tamsil. Kemudian ada tasbih tamsil. Tasbih tamsil itu apabila wajah syibihnya diambil dari lebih satu. Tadi kan contohnya ada fis syajaah itu tasbih tasbihnya wajah syibihnya, wajah syibihnya itu ada satu. Nah, ini kalau wajah syibihnya ada lebih dari satu, itu disebut tasbih tamsil. Contohnya seperti firman Allah,
Quran surat Al-Jumu'ah. Nah, yang artinya perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Nah, dari contoh tersebut bahwasanya musyabah ini, mana sih musyabahnya? Musyabahnya itu orang yang membawa kitab Taurat. Jadi di sini alladzina humilut Taurat itu musyabahnya. Orang yang membawa kitab Taurat itu musyabahnya, tetapi tidak memahami isinya. Musyabah ini dalam ayat ini musyabahnya adalah orang yang membawa kitab Taurat tetapi tidak memahami isinya. Sementara musyabah binya itu keledai yang membawa buku-buku yang bermanfaat tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Itu musyabah bihnya. Sementara ada tasbih ini adalah huruf K. Nah, itu. Jadi ada musyabah, ada tasbih dan musyabah bih. Sementara wajah sibihnya ini berupa haliyah atau keadaan. Keadaannya lelah dalam memikul sesuatu yang bermanfaat tanpa mengambil manfaatnya. Kemudian ada tasbih ghairu tamsil. Nah, apa tasbih ghairu tamsil? Tasbih yang wajah sibihnya itu diambil dari satu aspek saja. Nah, dari satu aspek. Itu tasbih ghairu tamsil. Contohnya bisa dilihat di PPT yang artinya dia bagaikan laut dalam hal kemurahannya, maka tambah dekatlah kamu kepadanya, niscaya kamu akan semakin jauh dari kefakiran. Nah, di sini ada tasbih ghairut tamsil. Nah, huwa ini sebagai musyabbah. Kemudian seperti dilihat di PPT ada musyabbahnya, ada musyabbah bihnya. Dia bagaikan laut dalam hal kemurahannya. Nah, maka tambah dekatlah kamu kepadanya, niscaya kamu akan semakin jauh dari kefakiran. Nah, tapi di sini ada tasbihnya itu dibuang atau tidak disebutkan. Nah, ini seperti ini kita tidak melihat ada tasbih baik huruf K maupun K anak, itu tidak ada. Berarti ini juga bisa masuk sebagai tasbih balik juga bisa. Kalau huwa bahrun gitu saja termasuk bisa tasbih balik. Nah, kemudian selanjutnya ada tasbih dimni. Tasbih dimni ini menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzul Iman, bahwasanya tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disusun dalam bentuk tasbih seperti biasa yang telah diketahui, tetapi musyabbah dan musyabbah bihnya tersirat dalam struktur kalimatnya. Itu tasbih dimni menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzul Iman. Saya ulangi, tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disusun dalam bentuk tasbih seperti biasa yang telah diketahui, tetapi musyabbah dan musyabbah bihnya tersirat dalam struktur kalimatnya. Itu tasbih dimni. Kemudian ada tasbih syarih. Tasbih syarih ini tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya disusun dalam bentuk tasbih seperti biasa yang telah diketahui. Nah, seperti biasa tasbih syarih itu seperti biasa, yang mana tasbih musyabbah dan musyabbah bihnya disusun dalam bentuk tasbih seperti biasa yang telah kita ketahui. Kemudian ada tasbih maqlub. Nah, pengertian tasbih maqlub ini dijelaskan oleh M. Zuhri dan Ahmad Humaydi Umar, yaitu menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bihnya
dengan anggapan bahwa wajah syibihnya lebih kuat dan lebih jelas. Nah, itu tasbih maklub. Kemudian ada tasbih ghairu maklub, yang mana tasbih ini biasa di mana yang menjadi musyabbah tetap musyabbah, yang menjadi musyabbah bi menjadi musyabbah bi. Itu tasbih ghairu maklub. Jadi tetap tasbih yang menjadi musyabbah ya tetap musyabbah, yang menjadi musyabbah bi menjadi musyabbah bi. Nah, itu ada tasbih 4 tasbih tadi. Kemudian ada tujuan tasbih. Tujuan tasbih yang pertama ada menjelaskan keadaan musyabbah. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal oleh audien. Nah, jadi yang pertama menjelaskan keadaan musyabbah. Pelakunya itu seperti apa? Nah, dengan tujuan untuk audiens atau yang kita ajak bicara itu mudah memahaminya. Itu menjelaskan keadaan musyabbah. Yang kedua ada menjelaskan bahwa keberadaan musyabbah itu mungkin terjadi. Nah, untuk memperjelas sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang tidak bisa terjadi, membicara menggunakan uslub tasbih. Menjelaskan kadar atau keadaan musyabbah bila mukhatab baru mengetahui sifatnya secara global, seperti baju hitam dengan burung gagak dalam hal sama hitamnya. Nah, itu menjelaskan bahwa keberadaan musyabbah itu mungkin terjadi musyabbahnya. Keadaan musyabbahnya itu mungkin terjadi. Nah, yang ketiga ada menguatkan keadaan musyabbah. Keadaan musyabbah ini dikuatkan. Nah, biasanya digunakan untuk musyabbah yang sifatnya abstrak. Jadi musyabbah ini sifatnya masih abstrak, maka diterapkanlah penyerupaan. Contohnya tadi ada Muhammadun. Nah, Muhammad ini seperti apa? Masih abstrak gitu. Sifatnya kita belum ketahui orang yang bernama Muhammad itu seperti apa. Nah, maka kita diserupai. Sedangkan yang namanya Muhammad itu kan banyak di dunia ini. Nah, jadi untuk sifat yang masih abstrak ini kita bisa menguatkan bahwasanya kita menguatkan Muhammad yang mana nih? Muhammad ini seperti singa. Oh, Muhammad yang seperti singa. Di sini ada Muhammad. Misalnya ada 3 orang yang bernama Muhammad. Muhammad kal asad, Muhammad seperti singa. Nah, jadi kita kan masih bingung. Nah, maka kita harus tentukan dulu mana yang kita tuju, Muhammad yang mana yang kita tuju. Jadi kita tidak boleh sembarangan, karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian ada menjelaskan ukuran musyabbah. Menjelaskan ukuran musyabbah hadis Rasulullah yang orang-orang yang berada di dunia bagaikan orang yang berenang di bawah bayangan pohon. Nah, tidak ada hubungan yang istimewa antara saya dengan dunia. Tiada saya berada di dunia melainkan bagaikan pengendara yang berhenti sebentar untuk berenang di bawah pohon lalu pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itu menjelaskan ukuran musyabbah. Yang kelima ada memperindah musyabbah. Ya, untuk agar disukai musyabbahnya. Nah, contohnya dalam firman Allah, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan, ka'annahunnal yakut wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Nah, kemudian yang keenam ada menyebut kejelekan yang terdapat pada musyabbah. Nah, ini supaya dibenci musyabbahnya ya. Nah, contohnya, wa idza asyara muhadditsan faka'annahu kirdun yuqahqihu aw ajuzun taltimu. Apabila dia berbicara dengan berisyarat seakan-akan dia kera yang tertawa terbahak-bahak atau nenek tua yang menempeleng. Nah, itu menjelekan musyabbahnya. Yang ketujuh ada memuji musyabbah. Seperti laki-laki itu ganteng atau perempuan itu cantik,
untuk memuji lah intinya. Nah, jadi dalam pembahasan ini kiranya kita harus bisa belajar lebih dalam tentang ilmu-ilmu bayan wal badi', karena kalau kita tidak belajar bagaimana kita mau bisa. Nah, saya di sini juga masih belajar. Apabila ada suatu kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga tidak ada kesalahpahaman dengan kita semua, bahwasanya yang tadi saya contoh-contohkan itu hanya contoh dan bukan real orang. Jadi saya hanya mengambil nama-namanya saja, tapi tidak dengan kehidupan nyatanya. Apabila ada suatu kebenaran, yaitu alhamdulillah ternyata benar, itu dari Allah sesuai dengan pembahasan tadi. Apabila ada suatu sifat yang berbanding terbalik dengan keadaan orang yang ada, itu bukan saya sengaja, itu merupakan murni kesalahan saya sebagai manusia, yang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan sangat kurang-kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.